Bayangin deh, ondel-ondel yang biasanya keliling kampung diiringi tanjidor, malah masuk ke hutan Peru. Nggak main-main, kali ini ondel-ondel ikut petualangan seru bareng beruang-beruang cerdas, bahkan sampai ke stasiun Paddington. Tapi tunggu dulu, kenapa tiba-tiba ada ahli taksidermi yang ngejar mereka? Wah, ini MAH bukan sekadar cerita biasa, siap-siap ngakak dan deg-degan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh dengan kisah seru, lucu, dan penuh hikmah. Jangan lupa untuk like dulu videonya ya, komen juga pendapat kalian di bawah, dan pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan cerita gokil lainnya bareng ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cerita hari ini membawa manfaat, hiburan, dan juga pelajaran untuk kita semua. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di video ini dalam kebaikan. Yuk teman-teman, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan syukur kita kepada beliau. Mari kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam setiap tawa dan kisah lucu yang kita dengar hari ini, jangan lupa selalu menjaga hati dan amal kita. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Nah, semoga kisah lucu ini juga bisa jadi pelajaran yang baik dan menyenangkan buat semuanya. Tulis juga ya di kolom komentar kalian dari mana. Biar kita bisa tahu siapa saja yang nonton cerita ini dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Tonton sampai akhir ya. Karena di akhir video ada satu pertanyaan seru. Siapa yang jawabnya benar di komentar, akan ada hadiah spesial. Doanya disampaikan di bagian penutup. Yuk lanjut ke ceritanya. Semua kejadian luar biasa ini bermula dari sebuah ekspedisi tak biasa yang dilakukan oleh seorang fotografer eksentrik asal Inggris bernama Montgomery Clive. Montgomery bukan sembarang fotografer. Dia adalah tipe orang yang lebih memilih hidup di tengah hutan belantara daripada duduk manis di kantor redaksi. Rambutnya sedikit acak-acakan, matanya selalu penuh rasa penasaran, dan dia selalu membawa kamera tua berbingkai kulit yang katanya sudah dipakainya sejak zaman dia memotret dinosaurus mainan waktu kecil. Pokoknya, orangnya nyentrik banget. Tapi justru karena keunikannya itu, Montgomery dipercaya oleh lembaga ilmiah di Inggris untuk pergi ke wilayah paling terpencil di dunia, demi mencari makhluk-makhluk langka yang belum pernah terdokumentasikan. Salah satu tujuannya, hutan belantara Peru yang lebat dan misterius. Nah, disinilah cerita jadi makin unik. Saat Montgomery sedang menyiapkan barang-barang untuk berangkat, tanpa dia sadari, ada satu penumpang gelap yang ikut naik pesawat kargo tempat dia membawa perlengkapan, seekor ondel-ondel Betawi asli. Jadi ceritanya, ondel-ondel ini sebenarnya adalah bagian dari pertunjukan budaya yang sedang tur keliling dunia, dan karena salah koordinasi, ia tertinggal di bandara Inggris. Waktu melihat koper Montgomery yang terbuka sedikit dan isinya penuh kamera serta makanan instan, si ondel-ondel, yang kita beri nama Ondel, merasa penasaran. Dalam hati dia mikir, wah ini pasti orang penting, bawa kamera banyak banget. Jangan-jangan dia wartawan Metro TV atau stasiun TV luar negeri. Kayaknya seru nih ikut. Tanpa pikir panjang, dia masuk ke koper besar itu, duduk di antara tripod, tas ransel, dan celana ganti. Jadilah dia terbang bareng Montgomery menuju petualangan paling absurd dalam hidupnya. Begitu sampai di pedalaman Peru, Montgomery mulai menjelajah hutan sambil memotret tanaman aneh, serangga unik, dan burung-burung langka. Dia tak sadar bahwa koper besarnya bergerak-gerak sedikit, karena ondel-ondel di dalamnya kepanasan dan mulai gerah. Di malam hari saat Montgomery membuat api unggun, tiba-tiba, buuk! Koper besar itu meledak terbuka karena ondel-ondel berdiri tegak dengan ekspresi bingung. Rambut jeraminya terbakar ujungnya gara-gara terlalu dekat dengan api. Montgomery kaget bukan main, sampai kameranya hampir jatuh ke jurang. "Goodness gracious! What on earth is that?" katanya dengan suara khas Inggris. Tapi setelah memperhatikan lebih dekat dan melihat ondel-ondel itu tidak menyerang, malah berdiri diam sambil dadah-dadah, Montgomery tertawa. Dia lalu menyebut ondel-ondel itu sebagai Mr. Ondel. Dan sejak itu mereka jadi partner petualangan yang unik, manusia dan boneka raksasa. Perjalanan mereka tidak sia-sia. Suatu pagi, setelah menyeberangi sungai berlumpur dan menyusuri tebing yang licin,
Montgomery dan Emer Ondel tiba di sebuah bagian hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, mereka menemukan 2 ekor beruang yang bisa bicara. Yap, 2 beruang ini bahkan bisa menyapa dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Awalnya Montgomery kira dia halu karena kelelahan. Tapi setelah disapa, "Hello sir, you have chokies?" Dia langsung sadar ini bukan mimpi. Beruang jantan yang lebih tinggi memperkenalkan dirinya sebagai Pastuzo, sementara betinanya yang sopan dan lembut memperkenalkan dirinya sebagai Lucy. Keduanya sangat ramah dan cerdas. Ternyata, selama bertahun-tahun mereka diam-diam belajar dari barang-barang peninggalan penjelajah lain yang pernah singgah di hutan. Buku anak-anak, rekaman suara, bahkan potongan majalah National Geographic yang dijadikan kipas. Montgomery tak menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Dia mulai mendokumentasikan kehidupan beruang-beruang cerdas itu, termasuk membuat catatan tentang kebiasaan mereka. Makan selai jeruk 3 kali sehari, tidur sambil berdendang lagu Beatles, hasil belajar dari radio rusak yang mereka perbaiki, dan senam pagi yang terinspirasi dari tayangan Jane Fonda yang mereka temukan di kaset VHS. Yang lebih lucu, mereka ternyata sangat menyukai ondel-ondel. Mereka menganggap ondel-ondel adalah makhluk suci dari negeri jauh yang datang membawa tarian kegembiraan. Jadilah setiap sore, Emer Ondel diminta menari sambil diiringi tepuk tangan 2 beruang itu yang duduk sambil minum teh daun pisang. Montgomery sangat kagum. Ia merasa seperti menemukan keajaiban dunia baru. Ia mengajarkan Lucy dan Pastuzo bahasa Inggris dengan lebih baik, mengenalkan mereka pada etika dan budaya Inggris, serta berbagi cerita tentang kota London yang megah. Setiap malam mereka duduk melingkar di depan api unggun, dan Montgomery membacakan cerita tentang Big Ben, Tower Bridge, hingga roti lapis selai stroberi yang katanya luar biasa nikmat. Si ondel-ondel yang walaupun gak bisa ngomong, ikut juga duduk dan menari kecil setiap kali Montgomery menyebut kata London. Mereka pun jadi seperti keluarga kecil di tengah hutan. Akan tetapi, semua pertemuan pasti punya perpisahan. Setelah beberapa bulan tinggal bersama mereka, Montgomery mendapat surat perintah dari lembaga di Inggris bahwa ekspedisinya harus segera selesai. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Lucy dan Pastuzo. Di saat itulah, dengan suara yang lembut dan haru, Montgomery berkata, "Jika suatu hari kalian memutuskan pergi ke Inggris, datanglah. Kalian akan selalu diterima di sana. Saya janji." Lucy dan Pastuzo tersenyum sambil menitikkan air mata. Mereka lalu memberikan Montgomery sebuah cangkir kayu buatan sendiri, sebagai kenang-kenangan. Emer Ondel, dia sempat mau ikut pulang ke Inggris, tapi Montgomery bilang, "Tugasmu di sini belum selesai, kawan. Temani mereka." Dan sejak itu, ondel-ondel tinggal bersama Lucy dan Pastuzo di hutan Peru, menjadi simbol kegembiraan dan pengingat bahwa dunia ini sangat luas, penuh kejutan, dan penuh sahabat tak terduga. Hari-hari berlalu dengan damai di tengah hutan Peru. Lucy dan Pastuzo, 2 beruang cerdas yang bisa berbicara, hidup bahagia di rumah kayu sederhana yang mereka bangun sendiri dari pohon kapuk tua yang tumbang. Rumah mereka berada di dekat sungai jernih yang airnya selalu mengalir dari pegunungan, dikelilingi bunga-bunga tropis dan pohon buah eksotis yang belum tentu ada namanya dalam kamus ilmiah. Setiap pagi, Lucy menyeduh teh daun pisang sambil duduk di beranda rumah. Sedangkan Pastuzo biasanya sibuk memperbaiki radio tua agar bisa menangkap siaran dari luar. Disinilah kehidupan sederhana dan damai itu terus berjalan. Hingga datang satu makhluk kecil yang mengubah segalanya. Seekor beruang kecil berbulu coklat kemerahan dengan mata bulat jenaka dan senyum yang selalu siap muncul, walau habis jatuh dari pohon sekalipun. Beruang kecil ini adalah keponakan mereka. Ia datang ke hidup Lucy dan Pastuzo setelah peristiwa menyedihkan. Kedua orang tuanya yang juga beruang telah tiada akibat kecelakaan di lereng gunung saat sedang mencari buah langka untuk pesta musim semi. Sejak saat itu, Lucy dan Pastuzo merawatnya dengan penuh cinta. Mereka memberinya ruang tidur khusus yang dipenuhi bantal dari serat kelapa dan spray yang dijahit Lucy dari sobekan baju bekas manusia yang mereka temukan di pinggir hutan. Nama beruang kecil itu belum ditentukan secara resmi. Lucy dan Pastuzo sepakat untuk menunggu sampai dia menemukan jati dirinya sendiri. Tapi diam-diam si ondel-ondel sering memanggilnya Cimut, karena pipinya gemesin banget seperti onde-onde tapi edisi hutan. Si kecil Cimut ini cepat sekali belajar. Ia suka duduk diam di dekat Pastuzo saat membaca buku lusu warisan dari Montgomery Clive, bahkan kadang pura-pura jadi penyiar berita pakai kerucut daun pandan sebagai mikrofon.
Lucy bangga luar biasa, anak didiknya ini punya semangat belajar tinggi. Bahkan dalam waktu setahun, Cimut sudah bisa bilang, "How are you?" dan "Thank you very much," dengan logat yang lebih British dari beruang tua itu sendiri. Si ondel-ondel juga punya peran penting dalam tumbuh kembang si beruang kecil. Ia sering menghibur Cimut dengan tarian khas Betawi lengkap dengan goyangan kepala dan putaran badan yang bikin daun-daun di sekitar ikut melambai-lambai. Cimut paling suka kalau ondel-ondel berjoget sambil menyanyikan lagu, "Abang Tukang Bakso," walaupun suaranya cuma keluar dari tape usang buatan sendiri. Namun, ketenangan itu tak berlangsung selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang dan awan menghitam tebal seperti langit sedang marah, gempa besar mengguncang hutan Peru. Pohon-pohon tumbang, sungai meluap, dan tanah bergoyang seperti mainan anak-anak yang diaduk-aduk. Rumah kayu yang selama ini menjadi tempat berlindung Lucy, Pastuzo, Cimut, dan ondel-ondel bergoyang hebat. Rak buku terjatuh, lampu minyak tumpah, dan selai jeruk kesayangan mereka terlempar ke tanah. Dalam kepanikan, Lucy berteriak, "Cimut, di mana kamu?" Sedangkan Pastuzo mencoba menopang tiang rumah dengan tubuhnya. Sementara itu, si ondel-ondel berlari zigzag sambil membawa tas ransel darurat yang berisi makanan, baju kecil, dan poster Big Ben yang mereka tempel di kamar. Setelah gempa mereda, yang tersisa dari rumah mereka hanyalah puing-puing. Lucy duduk lemas sambil memeluk Cimut yang menangis. Pastuzo terluka ringan di kaki, dan si ondel-ondel terduduk dengan wajah penuh debu dan topi miring. Mereka semua sadar, tempat tinggal mereka sudah tidak bisa digunakan lagi. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus mencari tempat yang lebih aman, dan di saat itulah, ide besar muncul. Lucy teringat akan janji Montgomery Clay puluhan tahun lalu, "Jika kalian datang ke Inggris, kalian akan selalu diterima." Kalimat itu seperti suluh cahaya di tengah kegelapan. Lucy memandang Pastuzo dan berkata, "Kita harus mengirim Cimut ke sana. Ini saatnya." Mereka sepakat. Cimut, si beruang kecil yang belum tahu bahwa dirinya sebentar lagi akan mengalami petualangan luar biasa, akan dikirim ke Inggris. Tapi bagaimana caranya? Mereka bukan biro perjalanan. Tidak ada bandara di tengah hutan. Tidak ada paspor, tidak ada tiket, dan tentu saja tidak ada bagasi khusus untuk beruang. Tapi disinilah kecerdasan mereka diuji. Pastuzo yang ahli membuat alat, mengubah peti kayu bekas pengangkut pisang menjadi tempat persembunyian. Di dalamnya, mereka letakkan selai jeruk sebagai bekal, buku bahasa Inggris sebagai hiburan, dan pakaian hangat dari baju bekas manusia yang mereka jahit ulang. Lucy menulis sepucuk surat dan menyelipkannya di saku jaket Cimut, berisi cerita singkat dan pesan haru kepada siapapun yang menemukannya di Inggris nanti. Dan tentu saja, siapa yang paling sibuk saat persiapan ini? Siapa lagi kalau bukan si ondel-ondel? Dengan tangan besarnya, ia membantu mengangkat peti ke pelabuhan terdekat. Ya, pelabuhan rahasia yang biasa digunakan para pedagang lokal yang kadang lewat membawa barang. Mereka menyamar sebagai pemilik muatan biasa dan menyelundupkan peti itu ke dalam kapal barang. Saat kapal mulai menjauh dari dermaga, Lucy menatap air mata berlinang. Pastuzo memegang bahu Lucy, dan si ondel-ondel berdiri kaku sambil melambaikan tangan. Di dalam peti, Cimut, yang nanti akan dikenal dunia dengan nama Paddington, berbaring dengan deg-degan, sambil memeluk poster Big Ben dan topi merah pemberian si ondel-ondel. Begitulah, perjalanan menuju Inggris pun dimulai. Sebuah peti sederhana berisi harapan besar, dikirim melintasi samudera dari hutan belantara Peru menuju kota London yang ramai dan megah. Tak ada yang tahu pasti bagaimana nasibnya di sana. Tapi satu hal yang pasti, cinta dari keluarga dan ondel-ondel telah membawanya sejauh ini. Dan siapa sangka, petualangan di negeri baru ini akan mempertemukan beruang kecil itu dengan keluarga manusia yang luar biasa baik hati, serta membawa ondel-ondel dalam peran yang jauh lebih besar dari sekadar penari keliling. Petualangan si beruang kecil dalam peti kayu akhirnya membawanya tiba di sebuah kota besar yang sangat berbeda dari hutan Peru. Ya, kota London. Udara pagi terasa dingin menusuk bulu, langit kelabu seperti kain diguyur air teh, dan semua orang terlihat tergesa-gesa memakai jas tebal serta syal rajutan nenek mereka. Suasana ramai, penuh dengan klakson, sepeda lipat, dan kereta bawah tanah yang suaranya seperti perut lapar. Di tengah keramaian stasiun yang bernama Paddington Station, tergeletaklah sebuah peti kayu yang tampak biasa saja, bahkan agak penyok sedikit karena tertindih koper selama perjalanan. Tapi siapa sangka,
Isi peti itu adalah awal dari petualangan luar biasa yang akan mengubah hidup banyak orang, dan satu ondel-ondel yang tak lama lagi akan menyusul dengan cara yang sangat tak terduga. Saat seorang petugas stasiun yang sedang mendorong troli mendekati peti itu, terdengar suara kecil dari dalam, "Excuse me, is this London?" Petugas itu melongo. Ia membuka peti itu pelan-pelan, dan betapa terkejutnya dia melihat seekor beruang kecil berbulu coklat dengan topi merah dan mata berbinar sedang tersenyum lebar. Di jaket kecil berwarna birunya tersemat kertas kecil bertuliskan, "Please look after this bear. Thank you." Petugas itu panik, "Oi, we got a talking bear here." Suasana langsung ramai, orang-orang mengeluarkan ponsel untuk merekam, ada yang teriak, ada yang mengira ini prank acara TV, dan ada pula yang bingung ini boneka animatronik atau benar-benar hidup. Di saat kekacauan itu terjadi, muncullah keluarga Brown, yang sedang menjemput kerabatnya di stasiun. Mr. Brown, sosok ayah yang teliti dan suka berpikir logis, langsung curiga dan ingin melapor ke polisi. Tapi Mrs. Brown, seorang ibu penyayang yang berjiwa petualang, merasa kasihan melihat si beruang kecil sendirian. Ia mendekat pelan-pelan, lalu bertanya, "Halo, kamu siapa?" Dan dengan suara sopan khas Inggris hasil belajar dari Lucy dan Pastuzo, beruang kecil itu menjawab, "Nama saya belum punya. Tapi saya datang dari Peru." Melihat betapa sopan dan polosnya sang beruang, Mrs. Brown langsung tersentuh. Ia mengajak suaminya berdiskusi sebentar, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membawa si beruang kecil itu ke rumah mereka. "Kita beri dia nama Paddington, sesuai stasiun tempat kita menemukannya," ujar Mrs. Brown ceria. Sang beruang pun tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih, saya suka nama itu." Sementara Paddington memulai hidup barunya di tengah keluarga Brown, jauh di belahan bumi lain, si ondel-ondel sedang menjalani misi penyusulan yang sangat seru. Jadi ceritanya, setelah memastikan bahwa si Cimut alias Paddington berangkat dengan selamat, ondel-ondel pulang ke hutan bersama Lucy dan Pastuzo. Tapi selama beberapa hari, si ondel-ondel terlihat murung. Ia sering berdiri menghadap barat, arah laut lepas, sambil melambai-lambaikan tangan seperti anak kecil yang ketinggalan bus pariwisata. Lucy sampai bilang, sepertinya dia rindu Paddington. Dan benar saja. Suatu malam, ondel-ondel menulis surat pakai arang di daun pisang besar, isinya permintaan izin untuk menyusul Paddington ke Inggris. Dengan bantuan beberapa burung beo langganan mereka, surat itu dikirim lewat metode kuno, digigit erat-erat dan diterbangkan ke pelabuhan. Singkat cerita, surat itu sampai ke tangan kapten kapal dagang yang pernah berutang budi pada Pastuzo, karena pernah diselamatkan dari jebakan monyet-monyet nakal di hutan. Maka, sebagai balas jasa, si kapten menyelundupkan ondel-ondel ke kapal berikutnya menuju Inggris. Tapi karena tubuh ondel-ondel terlalu besar untuk peti biasa, ia dimasukkan ke dalam peti piano tua yang besar, lalu disamarkan jadi barang antik. Setibanya di pelabuhan London, ondel-ondel dikeluarkan oleh petugas bea cukai yang bingung. Ini boneka pertunjukan atau patung museum ya? Tentu saja si ondel-ondel langsung berdiri tegak dan muter-muter. Semua orang kaget. Beberapa lari karena mengira itu hantu, dan sisanya malah tepuk tangan. Viral sudah, ondel-ondel jadi trending topik di Inggris dengan tagar Spinning Giant from Jakarta. Tak butuh waktu lama, media menayangkan wajahnya, dan tentu saja, Paddington yang sedang sarapan roti selai langsung melompat dari kursinya, itu Om Ondel. Om Ondel datang. Ia langsung meminta keluarga Brown mencari si ondel-ondel. Dengan bantuan jaringan internet dan komunitas imigran Indonesia di London, akhirnya ondel-ondel ditemukan sedang menari bebas di Hyde Park, dikelilingi anak-anak yang kagum sambil merekam video TikTok. Pertemuan Paddington dan ondel-ondel pun berlangsung haru. Mereka berpelukan lama, hingga topi Paddington jatuh ke tanah. Mr. Brown yang awalnya ragu, akhirnya luluh juga. "Okay, two talking bears, and one dancing giant puppet. Why not?" Keluarga Brown akhirnya menerima si ondel-ondel sebagai bagian dari keluarga. Malam itu mereka makan malam besar bersama. Sandwich selai jeruk untuk Paddington, lontong sayur, kiriman komunitas Betawi, untuk ondel-ondel, dan sup kentang untuk Mr. Brown yang masih mencoba mencerna semuanya. Kehidupan mereka pun semakin seru. Paddington yang sebelumnya malu-malu kini makin percaya diri, karena ada ondel-ondel yang selalu menyemangatinya. Mereka berdua sering jalan-jalan ke taman, main skateboard,
dengan ondel-ondel sebagai pelindung jatuh, dan ikut bazar budaya lokal. Suatu kali, mereka tampil di acara sekolah anak-anak dengan pertunjukan gabungan. Paddington membaca puisi, lalu ondel-ondel menari muter-muter sambil backgroundnya pakai lagu Betawi remix EDM. Semua guru dan murid ternganga, dan ada yang sampai minta foto bareng. Namun sayangnya, tidak semua orang suka melihat makhluk unik dan bahagia. Karena di balik semua keceriaan itu, ada satu bahaya besar yang mulai mengintai. Seseorang yang punya niat sangat jahat, sedang mengawasi dari kejauhan. Tapi ancaman itu akan kita bahas di paragraf berikutnya. Saat seorang petugas stasiun yang sedang mendorong troli mendekati peti itu, terdengar suara kecil dari dalam, "Excuse me, is this London?" Petugas itu melongo. Ia membuka peti itu pelan-pelan, dan betapa terkejutnya dia melihat seekor beruang kecil berbulu coklat dengan topi merah dan mata berbinar sedang tersenyum lebar. Di jaket kecil berwarna birunya tersemat kertas kecil bertuliskan, "Please look after this bear. Thank you." Petugas itu panik, "Oi, we got a talking bear here." Suasana langsung ramai, orang-orang mengeluarkan ponsel untuk merekam, ada yang teriak, ada yang mengira ini prank acara TV, dan ada pula yang bingung ini boneka animatronik atau benar-benar hidup. Di saat kekacauan itu terjadi, muncullah keluarga Brown yang sedang menjemput kerabatnya di stasiun. Mr. Brown, sosok ayah yang teliti dan suka berpikir logis, langsung curiga dan ingin melapor ke polisi. Tapi Mrs. Brown, seorang ibu penyayang yang berjiwa petualang, merasa kasihan melihat si beruang kecil sendirian. Ia mendekat pelan-pelan, lalu bertanya, "Halo, kamu siapa?" Dan dengan suara sopan khas Inggris hasil belajar dari Lucy dan Pastuzo, beruang kecil itu menjawab, "Nama saya belum punya. Tapi saya datang dari Peru." Melihat betapa sopan dan polosnya sang beruang, Mrs. Brown langsung tersentuh. Ia mengajak suaminya berdiskusi sebentar, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membawa si beruang kecil itu ke rumah mereka. "Kita beri dia nama Paddington, sesuai stasiun tempat kita menemukannya," ujar Mrs. Brown ceria. Sang beruang pun tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih, saya suka nama itu." Sementara Paddington memulai hidup barunya di tengah keluarga Brown, jauh di belahan bumi lain, si ondel-ondel sedang menjalani misi penyusulan yang sangat seru. Jadi ceritanya, setelah memastikan bahwa si Cimut alias Paddington berangkat dengan selamat, ondel-ondel pulang ke hutan bersama Lucy dan Pastuzo. Tapi selama beberapa hari, si ondel-ondel terlihat murung. Ia sering berdiri menghadap barat, arah laut lepas, sambil melambai-lambaikan tangan seperti anak kecil yang ketinggalan bus pariwisata. Lucy sampai bilang, sepertinya dia rindu Paddington. Dan benar saja. Suatu malam, ondel-ondel menulis surat pakai arang di daun pisang besar, isinya permintaan izin untuk menyusul Paddington ke Inggris. Dengan bantuan beberapa burung beo langganan mereka, surat itu dikirim lewat metode kuno, digigit erat-erat dan diterbangkan ke pelabuhan. Singkat cerita, surat itu sampai ke tangan kapten kapal dagang yang pernah berutang budi pada Pastuzo, karena pernah diselamatkan dari jebakan monyet-monyet nakal di hutan. Maka, sebagai balas jasa, si kapten menyelundupkan ondel-ondel ke kapal berikutnya menuju Inggris. Tapi karena tubuh ondel-ondel terlalu besar untuk peti biasa, ia dimasukkan ke dalam peti piano tua yang besar, lalu disamarkan jadi barang antik. Setibanya di pelabuhan London, ondel-ondel dikeluarkan oleh petugas bea cukai yang bingung. Ini boneka pertunjukan atau patung museum ya?" Tentu saja si ondel-ondel langsung berdiri tegak dan muter-muter. Semua orang kaget, beberapa lari karena mengira itu hantu, dan sisanya malah tepuk tangan. Viral sudah, ondel-ondel jadi trending topik di Inggris dengan tagar Spinning Giant from Jakarta. Tak butuh waktu lama, media menayangkan wajahnya, dan tentu saja, Paddington yang sedang sarapan roti selai langsung melompat dari kursinya, "Itu Om Ondel." Om Ondel datang. Ia langsung meminta keluarga Brown mencari si ondel-ondel. Dengan bantuan jaringan internet dan komunitas imigran Indonesia di London, akhirnya ondel-ondel ditemukan sedang menari bebas di Hyde Park, dikelilingi anak-anak yang kagum sambil merekam video TikTok. Pertemuan Paddington dan ondel-ondel pun berlangsung haru. Mereka berpelukan lama, hingga topi Paddington jatuh ke tanah. Mr. Brown yang awalnya ragu, akhirnya luluh juga. "Okay, two talking bears, and one dancing giant puppet. Why not?"
Keluarga Brown akhirnya menerima si ondel-ondel sebagai bagian dari keluarga. Malam itu mereka makan malam besar bersama. Sandwich selai jeruk untuk Paddington, lontong sayur, kiriman komunitas Betawi, untuk ondel-ondel, dan sup kentang untuk Emer Brown yang masih mencoba mencerna semuanya. Kehidupan mereka pun semakin seru. Paddington yang sebelumnya malu-malu kini makin percaya diri, karena ada ondel-ondel yang selalu menyemangatinya. Mereka berdua sering jalan-jalan ke taman, main skateboard, dengan ondel-ondel sebagai pelindung jatuh, dan ikut bazar budaya lokal. Suatu kali, mereka tampil di acara sekolah anak-anak dengan pertunjukan gabungan. Paddington membaca puisi, lalu ondel-ondel menari muter-muter sambil backgroundnya pakai lagu Betawi remix EDM. Semua guru dan murid ternganga, dan ada yang sampai minta foto bareng. Namun sayangnya, tidak semua orang suka melihat makhluk unik dan bahagia. Karena di balik semua keceriaan itu, ada satu bahaya besar yang mulai mengintai. Seseorang yang punya niat sangat jahat, sedang mengawasi dari kejauhan. Tapi ancaman itu akan kita bahas di paragraf berikutnya. Kehidupan mereka pun semakin seru. Paddington yang sebelumnya malu-malu kini makin percaya diri, karena ada ondel-ondel yang selalu menyemangatinya. Mereka berdua sering jalan-jalan ke taman, main skateboard, dengan ondel-ondel sebagai pelindung jatuh, dan ikut bazar budaya lokal. Suatu kali, mereka tampil di acara sekolah anak-anak dengan pertunjukan gabungan. Paddington membaca puisi, lalu ondel-ondel menari muter-muter sambil backgroundnya pakai lagu Betawi remix EDM. Semua guru dan murid ternganga, dan ada yang sampai minta foto bareng. Namun sayangnya, tidak semua orang suka melihat makhluk unik dan bahagia. Karena di balik semua keceriaan itu, ada satu bahaya besar yang mulai mengintai. Seseorang yang punya niat sangat jahat, sedang mengawasi dari kejauhan. Tapi ancaman itu akan kita bahas di paragraf berikutnya. Meski hidup terasa makin cerah dengan kehadiran ondel-ondel di London, awan gelap mulai menggantung di atas kepala Paddington tanpa mereka sadari. Di balik senyum manisnya dan putaran joget ondel-ondel yang viral, ada satu ancaman besar yang diam-diam mengintai. Millicent Claes, seorang ahli taksidermi yang licik, dingin, dan sangat terobsesi dengan hewan langka, apalagi yang bisa bicara. Dan yang lebih mengerikan lagi, Millicent bukan orang biasa. Ia adalah anak dari Montgomery Claes, si fotografer legendaris yang dulu menjelajahi hutan Peru. Tapi alih-alih mengikuti jejak ayahnya dalam mencintai dan melestarikan hewan, Millicent malah merasa hidupnya hancur karena sang ayah dulu tidak membawa pulang beruang bicara untuk ditampilkan ke dunia sains. Sejak kecil Millicent menyimpan dendam. Ia merasa kalau saja ayahnya membuktikan keberadaan beruang bicara, keluarganya akan menjadi terkenal, kaya raya, dan namanya akan tercatat di buku sejarah. Maka ia tumbuh dengan ambisi besar untuk menebus kegagalan ayahnya. Ia ingin menangkap, membunuh, dan mengawetkan satu beruang bicara untuk dipajang di museum sebagai pembuktian ilmiah. Serem banget, kan? Dan ketika berita tentang si beruang lucu bernama Paddington yang viral karena bisa bicara dan tinggal bersama manusia tersebar ke seluruh Inggris, Millicent langsung tahu, inilah saatnya. Dengan rambut pirang keperakan yang selalu disisir ke belakang, mantel panjang warna hitam pekat seperti tokoh jahat di film kartun, dan sepasang sepatu hak tinggi yang berbunyi, klik-klak, di lantai museum, Millicent mulai menyusun rencana. Ia membuka lemari rahasianya yang penuh dengan senjata dan alat-alat taksidermi, dari jarum suntik bius hewan, jaring otomatis, hingga sangkar kaca raksasa berukurannya, cukup buat satu beruang kecil. Ia juga mulai mencari tahu siapa saja yang dekat dengan Paddington. Dan, tentu saja, ia juga menemukan foto ondel-ondel dari berita viral. Boneka kayu aneh ini juga terlihat menarik. Mungkin bisa jadi koleksi tambahan, gumamnya sambil menyeringai. Sementara itu, Paddington dan ondel-ondel sedang menikmati hari-hari indah mereka di rumah keluarga Brown. Setiap pagi mereka jalan-jalan ke taman, sore hari mereka membaca buku cerita, dan malamnya mereka menyantap makanan khas Betawi hasil kiriman dari komunitas Indonesia di London. Bahkan si ondel-ondel sempat membuka kelas menari, Ondel-Ondel for Beginners, di salah satu gedung komunitas. Anak-anak Inggris belajar bagaimana goyang kiri kanan ala budaya Betawi, lengkap dengan iringan musik tanjidor yang direkam lewat ponsel. Pokoknya, hari-hari itu seperti mimpi indah. Sampai pada suatu sore, ketika Paddington sedang pulang sekolah, tiba-tiba ada mobil van mencurigakan yang mengikuti dari belakang. Dari dalam van, muncul seorang wanita berpakaian serba hitam,
dengan kacamata hitam besar dan topi tinggi. Dialah Millicent. Ia berpura-pura menjadi petugas kebersihan museum. Dengan gaya lembut, ia menyapa Paddington. "Hai, sayang. Apa kamu yang bernama Paddington?" Beruang kecil itu, seperti biasa, menjawab dengan sopan, "Iya, itu saya. Anda siapa ya?" "Oh, saya hanya ingin mengajak kamu melihat pameran khusus di museum. Ada banyak jenis beruang dari seluruh dunia." Paddington yang polos tentu saja tertarik. Tapi sebelum dia sempat menjawab, ondel-ondel muncul dari semak-semak sambil muter cepat dan berdiri di antara Paddington dan Millicent. Melihat itu, Millicent langsung pasang wajah dingin. "Ah, kamu si boneka muter-muter yang viral itu, ya? Minggir." Tapi ondel-ondel tidak bergeming. Ia berdiri kokoh, walaupun hanya boneka raksasa dari bambu dan kayu, tapi semangatnya seperti singa Betawi yang sedang melindungi anaknya. Dengan gerakan cepat, ondel-ondel menarik Paddington ke belakang dan mengibaskan tangannya ke arah Millicent. Sontak, Millicent marah besar dan berkata, "Kalian akan lihat. Aku tidak akan menyerah. Beruang itu milikku." Ia lalu masuk kembali ke dalam van dan pergi dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, suara ketawanya menggema seperti tokoh antagonis di film horor anak-anak. Setelah kejadian itu, keluarga Brown mulai menyadari bahwa Paddington dalam bahaya besar. Mereka berdiskusi di ruang makan. Mr. Brown yang awalnya cuek, kini berkata, "Kita harus melindungi Paddington. Dan juga si ondel-ondel. Mereka keluarga kita." Mrs. Brown segera menelepon teman-temannya di organisasi HAM, Hak Asasi Makhluk. Bahkan anak-anak mereka mulai membuat kampanye online bertajuk Save Paddington and Ondel-Ondel. Dalam beberapa hari, dukungan berdatangan dari seluruh penjuru Inggris. Bahkan ada yang dari Indonesia. Komunitas Betawi mengadakan aksi doa bersama untuk keselamatan ondel-ondel mereka yang sedang dalam misi menjaga beruang kecil di negeri seberang. Tapi Millicent tidak kehabisan akal. Ia menyusup ke rumah keluarga Brown saat malam hari. Menggunakan peralatan canggih, ia berhasil masuk lewat loteng dan menyemprotkan gas tidur. Semua penghuni rumah pingsan, kecuali si ondel-ondel. Karena dia tidak punya hidung dan paru-paru, tentu saja tidak bisa terpengaruh gas. Saat Millicent mencoba mengangkat tubuh Paddington ke dalam sangkar kaca, tiba-tiba, dum! Ondel-ondel berdiri dan memutar badannya begitu cepat hingga topi Millicent terbang. Lalu, 2 AR. Suara musik Tanjidor dari speaker tiba-tiba menyala otomatis. Ternyata si ondel-ondel memang sudah menyiapkan jebakan. Pertarungan sengit pun terjadi. Millicent mengeluarkan senapan jaring otomatis, tapi ondel-ondel menghindar dengan lincah. Ia muter kanan, muter kiri, lalu mengambil sapu ijuk dari dapur dan memukul jaring itu hingga hancur. Lalu, dengan satu gerakan indah, ia melemparkan topi Paddington ke arah Millicent hingga menutupi wajahnya, dan kemudian menjatuhkannya ke dalam kotak mainan besar. Keesokan harinya, polisi datang dan menemukan Millicent terikat dengan tali rafia dan selimut anak-anak. Mereka pun langsung membawanya ke kantor polisi. Kasus selesai, Paddington selamat, dan ondel-ondel jadi pahlawan. Kabar tentang penyelamatan beruang kecil oleh ondel-ondel bukan cuma menggema di sekitar rumah keluarga Brown, tapi langsung mendunia. Seluruh media massa mulai memberitakan keberanian si ondel-ondel yang bukan hanya sekadar boneka budaya dari Indonesia, tetapi juga pelindung sejati yang rela menghadapi bahaya demi seorang teman. Headline koran pagi berbunyi, Dancing Giant Save Stalking Bear, dan ondel-ondel jadi pahlawan London. Bahkan stasiun TV internasional seperti BBC dan CNN mengundang keluarga Brown dan ondel-ondel untuk wawancara eksklusif. Si ondel-ondel pun makin dikenal sebagai The Guardian Puppet, alias boneka penjaga. Tak cuma media, pemerintah kota London juga ikut turun tangan. Wali kota London secara resmi mengundang ondel-ondel ke acara penghargaan khusus di balai kota. Saat hari besar itu tiba, Paddington mengenakan jas kecil dengan dasi kupu-kupu, dan si ondel-ondel tampil gagah dengan selempang merah putih bertuliskan, Wakil Budaya Nusantara. Acara berlangsung meriah. Wali kota berkata, "Kami sangat bangga memiliki warga seperti Paddington, dan sangat terhormat bisa menyambut pahlawan dari Jakarta, Indonesia, Mr. Ondel." Seluruh tamu undangan berdiri memberi tepuk tangan meriah.
Bahkan ada yang sampai nangis karena terharu melihat boneka bambu bisa jadi penyelamat sejati. Tapi acara tidak berhenti di situ. Keluarga Brown bekerja sama dengan komunitas Indonesia di London menggelar festival Betawi di Hyde Park. Ada pertunjukan tanjidor, tari topeng, lomba makan kerupuk, dan tentu saja, penampilan spesial dari ondel-ondel yang muter-muter diiringi lagu, Jali-Jali, Remix. Paddington juga ikut tampil. Kali ini membacakan puisi tentang persahabatan dalam bahasa Inggris dan sedikit logat Betawi. Teman itu bukan cuma yang bisa ngomong, tapi yang siap jaga lo dari orang yang nyebelin. Semua tertawa dan bertepuk tangan. Para anak-anak antre untuk berfoto bersama ondel-ondel, dan ada juga yang minta diajarin gaya joget khas Jakarta. Selama tinggal di London, ondel-ondel tak hanya jadi artis dadakan tapi juga guru budaya. Ia mulai diundang ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Di setiap kelas, dia selalu membuka sesi dengan tarian ondel-ondel sambil membawa boneka mini Paddington. Ia menjelaskan bahwa di kampung halamannya, ondel-ondel bukan sekadar hiburan, tapi simbol penjaga, penolak bala, dan penggembira rakyat. Anak-anak pun mulai belajar menyebut sate padang, nasi uduk, dan selamat datang dengan logat campur Inggris Betawi, selaa maat dahaang, Ser. Saat semua terlihat berjalan sempurna, datanglah surat dari Peru. Ya, surat dari rumah pensiunan beruang tempat Bibi Lucy tinggal. Dalam surat itu tertulis bahwa Bibi Lucy mulai menunjukkan tanda-tanda kangen berat. Bahkan katanya ia sering berdiri muter-muter sambil nyanyi lagu, Bang Jali, padahal dia tidak tahu artinya. Paddington merasa harus segera menjemput Bibi Lucy dan mempertemukannya langsung dengan ondel-ondel. Maka, rencana petualangan ke Peru pun disusun. Tapi itu, untuk kisah selanjutnya. Alhamdulillah, selesai sudah kisah lucu dan penuh makna kita tentang ondel-ondel masuk ke dunia Paddington. Cerita ini mengajarkan kita bahwa persahabatan bisa datang dari siapa saja. Bahkan dari boneka bambu besar dan seekor beruang kecil yang tersesat di negeri orang. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan bersyalawat, hati kita menjadi tenang dan hidup kita penuh berkah. Kami juga ingin berpesan, jangan lupa bertakwa kepada Allah, dimanapun kita berada. Karena hanya dengan takwa, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dan semoga Allah memberi rezeki yang luas untuk seluruh umat Nabi Muhammad, baik yang menonton dari rumah, dari warnet, dari gunung, maupun dari pinggir kali. Tanda centang putih tebal untuk yang sudah menonton sampai habis dan menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Siapakah nama ahli taksidermi yang mengincar Paddington? Kami doakan semoga punya rumah mewah dan penuh berkah. Dan bagi yang jawabannya kurang tepat, jangan sedih. Kami doakan kalian tetap sehat, panjang umur, dan selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Silakan tulis di kolom komentar. Tanda panah kanan tebal 2 sholawat untuk Nabi dan keluarganya. Tanda panah kanan tebal 2 asal daerah kamu, dan tanda panah kanan tebal 2 request judul kisah ondel-ondel, apalagi yang ingin kamu lihat selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Mor.